tapi cewek semua hampiran. Oh iya, oke. Boleh di-share. Jadi mungkin berapa persen masuknya itu cewek semua gitu ya? Hampir Cewek 90. semua. Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo teman-teman semua, di video kita kali ini kita akan membahas banyak mengenai bidang psikologi. Mau tahu keseruannya? Yuk kepoin terus video ini. Oke, halo, kembali lagi dengan video ini. Untuk video kali ini kita kedatangan tamu di video gue kali ini, seorang psikolog. Nanti mungkin kita bakal banyak tanya-tanya tentang studi psikologi serta profesi psikolog. Nah, kita kenalan dulu nih sama gimana sih Len? Manggilnya enaknya apa ya? Lu biasanya manggilnya apa? Ilen aja. Ilen ya? Biasa pakai Ilen kok. Ya. Oke, nanti yang sama pasien-pasien lu manggilnya biasa juga Ilen ya? Ngomongnya pasien atau bukan sih? Klien. Klien, oke, klien, oke. Klien ya, oke. Oke, ini kita datangan Ilen. Apa kabar, Len? Halo, baik. Sehat-sehat aja. Ya, Sehat yuk. Sehat, puji Tuhan. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih, Len. Mungkin banyak teman-teman atau adik-adik online yang memang mungkin punya passion di bidang psikologi, terus kemudian ingin berprofesi atau mungkin ingin tahu lebih banyak tentang bidang ini. Nah, ini hari ini kita kedatangan narasumber yang menurut gue valid banget dan bisa membuka mungkin pikiran kita, memberikan gambaran, menjadikan referensi kita gitu ya. Nah, dan mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, jadi kalau boleh diperkenalkan, Ilen ini adalah seorang psikolog klinis anak ya, Len ya? Iya, psikolog klinis anak. Oke, nah sekarang Ilen tuh berprofesi sebagai psikolog klinis anak. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih, background-nya seperti apa sih gitu ya, Len? Nah, Len kalau boleh diceritain, sebenarnya cita-cita menjadi seorang psikolog itu cita-cita dari kecil atau memang tumbuhnya sejak kapan nih kalau boleh cerita? Gue udah ngerasa kayaknya area psikologi yang cukup pas buat gue itu sebenarnya udah sekitar dari gue SMP. SMP ya, oke. SMP, jadi dari SMP tuh gue udah sempet suka baca-baca buku psikologi, psikologi populer sebenarnya. Jadi kayak kalau yang suka ketemu buku-buku psikologi di toko buku tuh, nah itu kita kalau di area psikologi itu bilangnya itu psikologi populer. Jadi SMP tuh gue memang udah baca kan dan cukup interest dengan kan kadang suka temen curhat SMP atau apa gitu kan, jadi yang ya jadi kayak yang ya gue suka suka dengan aktivitas itu gitu. Kemudian begitu SMA gue mau nyari-nyari psikologi itu belajarnya apa sih gitu kan. Kemudian kerjaannya ngapain gitu. Jadi begitu SMA udah pemilihan. Nah dulu kan SMA kan milih jurusan kan, mau IPA atau IPS ya gitu. Betul. Nah dan gue pun waktu itu yang kayak make sure dulu nih kalau gue milih IPS kemudian bisa nggak gue masuk psikologi? Oh iya, oke. Jadi waktu itu gue sendiri, waktu itu ya gue milih PS gitu karena gue merasa bahwa ya area psikologi ya areanya ya sosial kan gitu kan. Oke, ya betul. Banyak yang harus gue pelajari, harusnya budaya, kemudian ya tentang sosial gitu. Jadi lebih tepat di PS sebenarnya daripada IPA-nya gitu kan. Plus sebenarnya juga waktu itu milih IPS juga yang kayak gue menghindari biologi kimianya. Jujur pengakuan. Gue menghindari biologi dan kimianya gitu loh karena kok kayak ribet banget gitu ya. Dan ternyata enggak loh begitu masuk. Jadi psikolog kan nggak kepake juga di bidang lo kan. Maksudnya kalau siapa bilang? Ya juga. Ya juga. Aduh, justru wah itu ntar gue ceritain deh begitu. Oke. Boleh. Begitu masuk S1 lah, kok belajarnya gini ya? Oke. Berarti itu ya. gimana? Ya, jadi begitu
langsung udah tahu gitu loh gue psikologi gitu. Dan bahkan sampai sudah memutuskan bahwa mana yang akan gue Oke. Oh, oke. kemana Oke. gitu sih ya minatnya udah tinggi kan ya dari SMP yang dari awal itu sebenarnya dari curhat-curhat gitu. Oke. Berarti memang berawal dari lingkungan sekitar, terus memunculkan keinginan untuk insight sendiri gitu ya. Passion sendiri ya. Oke. Nah Len, terus kan tadi kan lu udah cerita nih dari SMP kemudian SMA ya nggak gitu ada problem lah karena lu udah tahu lah istilahnya sudah tahu rencananya mau jadi apa atau mungkin goals seperti apa, kemudian lu sudah set track untuk menuju ke sana nih Len. Nah setelah lu masuk kuliah ambil psikologinya di Atma ya tadi ya untuk S1-nya ya tadi ya Len. Iya, S1 gue ambil di Atma. Psikologi itu tuh nggak masuk mahal. Oh, boleh di-share nggak sih untuk zaman lu waktu itu mungkin not exact like amount number. Kayaknya gue masuk tahun 2008. 2008 betul. Sekitar 35 something. Oh, oke. Ya. Jadi tolong di note itu 2008 ya, beda sama sekarang. Mungkin sekarang udah beda enggak? Udah beda lagi gitu. Nah begitu masuk di Atma, ya gue cukup amazed dengan kayak pengenalan kampus kan tetap ya dari kampus dari Atma sendiri. Tapi di fakultas sendiri tuh ada. Oke. Dan kayak gue berasa second home banget gitu. Karena kayak masih ada loh yang kayak proses kenalan sama orang tuanya. Coba, jadi kenalan sama orang tua. Jadi dikumpulin gitu ya. Dosen-dosennya, terus kenalan sama orang tua kita gitu. Jadi kayak lu masuk sekolah lagi gitu sebenarnya. Iya gitu. Jadi yang orang tuanya kemudian kayak dijelasin sepanjang masa kuliah itu bakal ada di semester 1 sampai semester ngapain. Kemudian kayak di share mesti ada lingkungan apa sih yang harus bisa dikasih gitu kan atau jadi itu kayak benar-benar ngomongin banget gitu loh, berasa kayak ngomong banget gitu. Dan gue cukup jadi wow. Coba pas awal tuh wow, kuliahnya masih kayak gini gitu kan. Gue pikir kan bakal yang yang berlepas mandiri sendiri gitu ya. Gitu loh. Walaupun orang tua bisa nggak tapi ya mereka kayak benar-benar dikasih tahu anak-anaknya tuh anak-anak aja sih. Selama 4 tahun itu selama 8 semester itu tuh dia dan harus ya butuh proses apa aja gitu ya untuk biar bisa setiap semester itu bisa benar-benar bisa selesaiin gitu loh. Sesuai dengan waktunya gitu kan. Itu kayak yang luar biasa gitu ya kayak. First impression-nya ya gitu ya. First impression oke banget gitu. Satu angkatan gue tuh kayak yang benar-benar dikumpulin semua. Itu berapa orang satu angkatan lo? Hampir 200 deh ya. Serius 200 bisa kenal semua? Wow. Dan gue lupa sih totalnya kayaknya hampir 200 sih. Wow, banyak juga berarti ya. Maksudnya gue pikir satu angkatan tuh paling 70 sampai 100 orang gitu. Lumayan banyak juga ya berarti ya? Iya enggak, lumayan banyak. Tapi cewek semua hampiran. Oh iya oke. Boleh di-share. Jadi mungkin berapa persen masuknya itu cewek semua gitu ya? Hampir cewek semua. 100%. Hampir 90% ya itu cewek semua loh. Wow. Jadi kalau teman-teman mau jadi raja minyak gitu ya, cowok gitu ya teman-teman yang mau belajar jurusan ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kesini ya cowoknya udah mulai banyak ya. Kalau dulu gue tuh dulu tuh bener-bener, jadi kalau gue satu kelas, cowoknya kan gitu 3-4 orang gitu. 30-an, kita ber-30-an gitu ya satu kelas. Jadi kayak kenapa ya? Maksudnya ada pertimbangan tertentu kah mungkin secara gender? Mungkin bidang ini atau mungkin
mungkin cewek lebih sabar kali ya, lebih suka mendengar gitu. Gue nggak tahu sih, tapi kalau dibandingin, kalau di compare sama senior gue yang di atas dia, ya itu lebih dikit lagi cowoknya. Iya. Kenapa ya? Itu mesti ada dari tertentu tuh. Iya. Jadi kalau dulu tuh ya, kalau kayak lu pengen nyari gebetan gitu ya, nongkrongin aja di tempat lu ya, gitu nongkrongnya kan di fakultas psikologi yang cowok-cowok, iya yang cowok-cowok, ya mungkin sama kayak compare antara teknik ya, kalau teknik kan kebanyakan cowok, kebanyakan kan cowok kan, ceweknya hampir lu cewek paling cuma 1-2 orang ya. Iya, sama kurang lebih kayak gini gitu, jadi ya semua gitu. Iya. Nah, Len, mungkin pertanyaannya masih seputar tadi lu S1 itu ya. Nah, ketika lu masuk pertama kali, lu kan baru dari lulus SMA nih, kita ceritanya dari lulus SMA masuk ke S1 gitu ya. Jadi mungkin lu udah share cerita soal tadi ada perkenalan segala macam, tapi ketika pada saat lu pertama kali masuk dan lu mulai belajar di sana, lu ada feeling shock gak? Maksudnya terkejut, oh ini kok, apakah apa yang sudah lu tadi observe atau lu coba survei pada saat SMA terkait dengan kuliah psikologi, apakah itu sesuai dengan ekspektasi lu ketika masuk di Atma atau totally beda? Totally beda sih enggak, tapi yang cukup buat gue shock adalah berarti kan gue milih IPS buat menghindari yang tadi lu bilang itu ya, kimia, biologi dan matematika lah sebenarnya gitu. Dan lu masuk psikologi itu dari semester 1 sampai semester 5 itu belajarnya statistik. Oh gitu. Statistik. Jadi tuh ya, gue pertama kali lihat list mata kuliah. Ini apaan? Kok statistik ada terus dari semester. Statistiknya pakai program kan? Kalau udah kuliah pakai program kan? Lu nggak ngitung secara manual kayak matematika dong? Iya. Tapi secara logika tingginya harus dapet sih ya emang. Tapi kan lu mesti belajar kan, belajar. Dan itu belajarnya tuh dari semester 1 sampai semester 5. Gue tuh kayak, ini kok gue jujur waktu itu gue sebenarnya menghindari matematika, dan ketika dan lucunya adalah pas awal-awal baru masuk, dosen menjelaskan kayak mata kuliah lu apa aja nih ya satu semester atau sampai beberapa semester ke depan yang harus gimana aja. Itu yang si dosennya aja tuh sampai yang ngomong, coba siapa yang sengaja masuk psikologi biar kagak ketemu hitung-hitungan. Itu sampai nanya gitu loh. Dan ternyata kalian salah besar. Masuk ke psikologi lu hitung-hitungan terus. Statistik tuh karena memang gini, dipakai banget ya di bidang lu ya. Iya, karena memang ya itu kayak lu kan ngintipin data, lu bikin penelitian, kuesioner gitu ya. Iya, terus plus juga kalau misalkan kayak atas itu kan lu juga mesti mengukur validitasnya, kemudian kredibilitasnya. Jadi bukan yang kayak asal bikin alat tes selesai itu enggak gitu. Alat tes dalam di sini tuh maksudnya kayak kuesioner, kayak lembar survei gitu ya. Alat tes maksud lu? Enggak, no, kayak lu kalau psikotes. Oke, I see. Kayak soal gitu ya? Iya, jadi kayak, nah apalagi kayak misalkan alat tesnya yang adaptasi Indo gitu kan, misalkan ada alat ukur baru, jadi kan lu mesti ngitung kualitasnya, jadi nah itu benar-benar yang namanya kental banget sama statistik gitu. Jadi itu tuh yang jadi kalau gue tuh waktu itu sampai mikirnya ya udah deh, ya mau gimana gitu kan. Udah dan maksudnya ya dari apalagi tuh kalau dulu pas zaman gue yang apa, jadi ada beberapa mata kuliah yang lu harus lulus dulu di semester 1 baru lu bisa ngambil di semester 2. Nyambung gitu ya. Kalau nyambung terus. Kalau nggak lulus nggak bisa ngambil, jadi nunggu lagi. Nggak bisa ngambil.
lagi ngulang lagi di semester pendek atau ngulang lagi satu semester depannya kan ya. Iya. Dan itu tuh banyak. Jadi itu kalau gue bilang kayak 4 semester pertama ini yang memang bener-bener lu harus kalau mau on time lu mesti lulus sesuai dengan mata kuliah dari semester pertama itu. Jadi itu nyambung terus, dan bukan hanya mata kuliah satu. Jadi itu gue ingat banget, statistik aja tuh banyak ya, statistik 1, statistik 2, terus lanjut lagi non parametrik. Terus parametrik ada lagi tuh buat kayak metode kuantitatif. Iya, kuantitatif. Nah, itu kental banget sih sama si itu tuh. Dari metode kuantitatif terus ada lagi lanjutannya. Jadi terus itu tiap semester, lu bayangin aja. Jadi kalau gue nggak lulus di semester 1, yang semester 2 nanti diambil, ya begitu juga kan semester yang lanjutnya. Ya itu makanya kenapa lama nggak bisa lulus ya mungkin karena problemnya itu gitu loh. Betul. Nah itu kan cuma statistik doang, masih ada lagi teori itu baru statistik doang. Nah kayak terus kemudian dapat mata kuliah tuh kayak ada perkembangan manusia aja kan banyak kan, dari bayi sampai masih dari janin gitu ya. Oke. Nah itu tuh ya perkembangannya ada perkembangan 1, perkembangan 2, kemudian terus kayak jadi itu tuh kayak continue terus gitu loh dari semester 1 sampai semester akhir tuh continue terus, jadi kayak matilah gue kalau kagak lulus. Sama ini. Maksudnya kalau nggak selesai satu mata kuliah itu gue nggak lulus, mampus gue bilang. Iya, berarti harus ngulang nunggu gitu ya. Iya. Sebelum kita bahas lanjut ke tadi yang mungkin nanti cerita soal S2 lu, soal profesi lu, mungkin masih di seputar S1 dulu Len. Mungkin tadi dulu cerita Len terkait dengan suka dukanya. Sebenarnya sukanya tadi udah cerita. Lu kuliah di Atma Jaya jurusan psikologi ini merasa seperti sebuah keluarga baru gitu ya. Terus lu merasa nggak berasa nih jalaninnya selama 4 tahun atau 8 semester itu. Mungkin salah satu sukanya yang tadi bisa gue simpulkan tadi ya kira-kira. Nah, kalau dukanya apa Len? Kalau duka seorang mahasiswa yang ambil jurusan psikologi. Dukanya ya itu ya, kalau gue pertama kali yang gue merasakan statistik challenging banget gitu ya. Statistik sih. Statistik itu gitu. Karena iya gue kalau gue compare dulu tuh ya temen-temen gue juga semua yang udah ambil SMA-nya IPS yang karena memang sengaja buat hindarin hitungan, terus masuk ke sini kejeblos kayak lah hitungan terus dari awal sampai akhir gitu. Jadi ya aku PR banget sih kayak gini. Jadi tuh ya kalau dulu gue yang ngambil pokoknya mata kuliah yang statistik itu gue lulus, gue bisa ngambil buat next selanjutnya. Yang itu deh gitu. Jadi belajar itu ya, mau dapet C juga ya, penting lulus gitu kan. Iya gitu. Jadi ya bodo amat ya mau gue C, yang penting lulus gitu kan. Dan memang sesuai dengan apa? Ya minimum nilainya gitu. Yang penting gue bisa ngambil mata kuliah berikutnya. Tapi itu juga yang sampai akhirnya tuh belajar. Nah dulu tuh karena statistik kalau gue bilang bukannya statistik basic doang ya, tapi yang memang sampai bener-bener aku ribet banget kalau gue bilang sih sebenarnya. Dan itu tuh sampai akhirnya kan ada asdos dari senior gitu kan. Kita tuh kayak punya kelompok belajar gitu. Jadi lu yang dalam satu semester itu mata kuliah statistik 1 gitu ya, lu punya satu asdos sendiri yang benar-benar mantau kelompok tuh biar bisa lulus, bisa lulus gitu. Jadi ya itu sangat terbantu sih kalau gue bilang ya. Makanya kenapa gue merasa bahwa gue bersyukur sekali gue bisa gue dapet sistem yang kayak begitu. Dukanya apa lagi ya kalau banyak gue gitu. Yang paling berasa ya yang pertama kali ya karena statistik itu. Nah terus kemudian yang agak kaget itu
tadi kan lu bilang memang nggak belajar biologi atau apa gitu. Siapa bilang gitu ya. Belajar loh. Tapi belajar biologinya yang paling dalam itu neurologi. Neurologi ya, saraf ya. Jadi saraf gitu kan. Dan itu tuh yang spesifik banget. Yang benar-benar spesifik. Terus waktu itu ya di Atma Jaya itu mungkin kalau bilang mungkin hanya narasumber untuk membahas tentang neurologi kaum itu kan agak terbatas ya di Indonesia. Jadi tuh di Atma Jaya tuh ambil narasumbernya tuh dari orang-orang gitu. Jadi orang asing. Jadinya ya pakai bahasa Inggris dan gimana yang ngejelimet banget gitu. Kita pakai bahasa. Udah. Iya, terus udah gitu pakai bahasa yang ini ngebahas apa sih? Nah, terus dan yang kayak dulu tuh nggak nyangka kan kalau masuk kuliah ternyata semua literatur, semua buku itu bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia? Buku gue tuh jadi tuh dan bahasanya tuh bahasa ini ya, bukan bahasa Inggris itu bukan bahasa bukan sehari-hari gitu kan, itu udah spesifik untuk gitu kan. Gitu kan. Iya, terus jadi yang buku gue semua bahasa Inggris, kagak ada bahasa Indonesia sama sekali. Bahasa Indonesia itu tuh cuman kode etik sama mata kuliah umum. Mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama gitu-gitu kan. Kewarganegaraan. Iya. Yang lain ya bahasa Inggris yuk. Statistik aja bahasa Inggris, lu bayangin ya. Aduh, udah jelimet banget dah. Oke. Kebayang sih. Iya, aduh. Jadi tuh ya, dan ketika di bahasa Indonesia itu kayak apa sih gitu kan. Agak aneh pastinya kan. Iya, kayak nggak usah jauh-jauh deh kayak gini, kayak misalkan kita ngomongin tentang attachment gitu kan, attachment, terus kemudian ngomongin ada bonding. Nah, bonding ngomongnya bahasa Indonesia kelekatan, gitu kan jadi kayak geli banget ya. Gak ada geli kalau bayangin gitu ya. Aduh, jadi pokoknya tuh yang benar-benar ketika mau presentasi gitu ya, kemudian kayak kita atau misalkan analisa kepribadian atau analisa apa gitu, terus kayak ini benar kalau ngomong kita pakai bahasa Indonesia ya gitu ya. Iya. Itu istilahnya tuh kayak nggak aneh banget gitu loh pakai bahasa Indonesia gitu. Iya, paham sih, paham. Ya, jadi lu bayangin ya tuh deh, semester 1 sampai semester akhir gue kayak gitu tuh. Kalau dulu gue share pengalaman gue ke anak-anak yang baru mau masuk pilih kuliah terus pengen psikologi, dia nanya-nanya, gue sih cuma bilang ya lu mesti prepare diri bahwa lu harus banyak nulis. Lu akan banyak nulis, banyak analisa, dan lu harus banyak baca. Karena itu perkembangan dunia tuh yang benar-benar cepat banget. Kalau lu nggak update, kayak yang ketinggalan ini apa sih, udah teori lama atau udah pemikirannya udah ada yang baru lagi ya. Jadi kayak enggak. Jadi kadang ketika lu bikin analisa, kemudian bikin solusi atau saran itu jadi kayak nggak sesuai aja gitu loh dengan baru gitu. Oke. Effortnya banyak ya kalau gue bilang. Oke. Jadi makanya itu yang ngelatih juga buat yang mahasiswa psikologi itu yang psikologi secara mental gitu. Karena kan ketika lu nanti entah lu ambil S2 atau misalkan lu lulus dari S1 gitu, lu kan ngadepin orang terus kan. Psikologi itu
ilmu yang mempelajari perilaku manusia gitu. Jadi ya apapun itu yang terjadi dengan manusia, lu bisa lu mempelajari itu gitu kan. Jadi ya lu yang memang mesti banyak evaluasi diri, kemudian mesti analisa, mesti evaluasi. Aduh, jadi tuh kayak bener-bener tuh ya mesti ibaratnya bener-bener bisa kemana-mana gitu loh kalau bilang gitu. Oke. Gitu sih. Iya, butuh kekuatan mental yang kuat ya buat ngadepin itu, apalagi kalau nanti ngadepin masalah orang kan. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan orang yang punya masalah dengan psikologinya, kita harus kuat dulu secara psikologi kita gitu untuk pertama menjadi psikolog aja udah di tempat demikian rupa gitu ya. Kedua, kita butuh berbagai macam karakter orang ketika kita di bidang profesi juga kali ya. Ngadepin orang gimana, beda-beda kan orang-orang. Yang ketika ngadepin orang itu ya memang butuh kekuatan mental gitu ya. Iya. Jadi yang ya bekal mau masuk psikologi ya gue ya salah satunya mesti siap mental, kemudian mesti siap mental gitu, karena yang dihadapin kan orang gitu, orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam masalah, dan lu juga yang kayak reaksi lu juga nggak boleh yang ketika orang sedih kemudian jadi kayak gitu kan, bukan sedih juga gitu. Tapi tadi lu ngomong, berarti lu harus punya istilahnya perasaan untuk apa ya? Mungkin untuk poker face gitu ya, atau gimana ya? Ketika di hadapan klien atau memang itu sebuah skill yang memang harus dipelajari oleh seorang psikolog gitu ya? Iya, itu salah satu skill yang harus dipelajari gitu. Jadi yang memang nggak langsung ketika ada orang cerita. Kadang kan kita nggak tahu ya masalah yang dia ceritain apa kan. Kemudian mungkin ada masalah-masalah yang sampai mungkin kalau orang yang biasa yang langsung bisa berasa kok begitu sih gitu kan. Nah kita tuh yang mesti datar, sebenarnya kita yang mesti datar, oke gitu. Jadi kayak makanya yang mesti kontrol emosional pun mesti yang ya benar-benar bisa kontrol banget gitu. Makanya kenapa ya jadi psikolog sih kalau gue bilang sebenarnya nggak mudah juga ya, bukannya cuma kayak konseling lu ngobrol-ngobrol gitu doang, enggak gitu kan. Gitu karena ada effort dari si psikolognya sendiri yang juga harus bisa kontrol, kemudian yang dia juga harus bisa lagi berpikir jernih untuk melihat masalah kliennya itu. Iya, bukan hanya sekedar yang lagi curhat-curhat doang gitu, tapi yang memang ada sesuatu hal yang harus diselesain gitu kan. Betul, harus ada solusinya atas masalah itu gitu kan ya. Oke. Gue baru tahu loh ini. Gue pikir dan mungkin gue pribadi juga agak susah mungkin jadi psikolog karena gue nggak bisa ngontrol emosi untuk kita dengerin orang, jadi kayak terus juga kelihatan banget dari mimik wajah gue kalau gue misalnya kayak ikutan jadi sedih atau ikutan marah tuh jadi kelihatan gitu. Kalau psikolog gue baru tahu kalau memang harus ya mungkin datar ekspresinya ya, lebih ke arah nggak ikut terlalu jauh masuk ke dalam perasaan si klien gitu ya. Oke. Karena kalau enggak, wah itu jadi apa ya? Ya jadi bumerang sih sebenarnya kalau gue bilang. Jadi bumerang karena kadang kan ketika lu masuk secara emosional gitu, ya emosinya lu juga energi lu kan kekuras. Ya ya masa orang klien lu masuk nangis bareng gitu. Dan itu no problem nanti. Dan itu dipelajari gitu loh sama kuliah gitu. Jadi yang ya hal-hal yang sangat menarik sebenarnya. Iya. Oke.